Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu. Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Ogan Ilir, Bapak Haji Muhammad Holil Asmi SAG mempunyai tugas dan perannya sendiri. Lalu apa saja tugas dan perannya? Berikut penjelasannya dari beliau. Ada sebagai manajerial yang memimpin ya proses proses kegiatan di kantor ya. Nah itu kami yang sebagai manajerial ya, motivasi yang pertama kita supaya menanamkan sifat disiplin kepada seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama, dan juga di sini kami melaksanakan dengan fingerprint absennya. Jadi ketahuan bagi pegawai yang rajin, yang tidak rajin, yang disiplin, yang mempunyai inovasi ya. Itu jadi melalui fingerprint. Dan di sini kami mempunyai program tersendiri di Kementerian Agama, karena tugas pokok Kementerian Agama ini tentang masalah keagamaan ya. Seluruh masalah keagamaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir kami yang mengatur, kami yang melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu. Di kantor ini kami mempunyai banyak seksi. Ada seksi Bimas Islam, ada seksi Haji, ada Penman, ada Pakis, ada FKUB, ada Hindu, ada Buddha, dan lain sebagainya. Itu mereka bergerak sesuai bidang masing-masing. Tentang haji, bagaimana cara mendaftar haji, bagaimana cara pendaftaran haji, bagaimana cara pembuatan paspor, dan juga masalah masalah pembatalan haji buat paspor ya, dan lain sebagainya. Dan juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa di Kementerian Agama kami mengantongi nama-nama trapel yang mempunyai izin operasional dari Kementerian Agama ya, karena kebanyakan masyarakat kita ini yang terbohongi tentang trapel ya. Itu untuk Bimas kasih haji ya, haji dan umroh ya, dan lain sebagainya. Banyak lagi tugas. Kalau dikasih kasih Bimas Islam itu kan kami sebagai manajerialnya ya, tapi mereka yang ya, kalau Bimas Islam di bidang tentang kebanyakan tentang pernikahan ya. Mereka biasanya tugas pokok sehari mereka itu tentang NR ya, mengontrol berapa jumlah nikah, yang rujuk, yang buat duplikat, yang sertifikat tanah wakaf, udah tuh kemasjidan. Kan di Kementerian Agama itu jadi seluruh mencakup, bukan tentang agama tapi kan tentang FKUB juga ya. Di situ tentang sertifikat, kan kita ini diwajibkan ya, tanah perkuburan itu harus ada sertifikat, tanah pasar itu. Jadi jelas di situ ada seksinya ya. Jadi mereka yang mengetahui tentang hal-hal itu ya. Nah, juga ada tentang pendidikan. Kalau pendidikan itu Penman itu dia bergerak dalam bidang pendidikan, mulai dari RA. Kalau diumumkan TK umum ya. Kalau kami RA, MI, MTS, MA ya itu. Dan juga pondok-pondok ya, itu Penman ya. Mereka mengetahui berapa jumlah siswa, berapa jumlah madrasah ya, berapa jumlah guru, berapa jumlah yang mempunyai sertifikasi, mana yang akreditasi. Mereka mengetahui semua hal itu. Kalau Pakis itu bergerak dalam bidang tentang pondok pesantren. Nah, jadi di situ Ibu Yeni yang kasih Pakisnya ya. Banyak lagi lah ya.
Sebagai Kepala Kantor di Kementerian Agama Ogan Ilir, Bapak Haji Muhammad Khalil Azmi SAG memiliki hak dan kewajiban. Nah, apa saja hak dan kewajibannya? Berikut hasil wawancara kami dengan beliau. Hak dan kewajiban kita adalah sebagai ASN wajib bekerja, ya, bekerja dari jam 7.30 sampai jam 4, ya. Kalau hari Jumat jam 7.30 sampai jam 4.30, ya. Itu kewajiban kita sebagai ASN, ya. Kita memenuhi kewajiban kita, ya. Dan juga kita mempunyai kerjasama dengan lintas sektoral, dengan Pemda, dengan Polres dan lain sebagainya tentang keagamaan, ya. Di sini kami memantau tentang majelis taklim, membuat rumah tahfiz, ya, dan lain sebagainya, banyak lagi ya. Sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Ogan Ilir, Bapak Khalil Azmi juga menjaga pola interaksi dan komunikasi terhadap stafnya. Lalu seperti apa pola interaksi dan komunikasi beliau terhadap stafnya? Berikut penjelasan beliau. Berinteraksi dengan staf saya, kami kan di sini ada setiap Senin itu apel, yaitu kita misalnya ada pengumuman, ada pemberitahuan yang terbaru, jadi kita melalui apel. Yang kalau yang pegawai kita yang bermasalah, yang pertama, ya kalau ada yang nakal, yang tidak rajin lah, kalau yang tidak sesuai dengan etika, ya, pertama kita mengikuti prosedural, ya, undang-undang, peraturan yang ada di negara kita. Misalnya yang dia tidak rajin, ya, misalnya kita panggil dulu sampai 3 kali peringatan, ya. Mulai itu atau kita buka langsung dengan dia apa kendalanya kalau dia tidak rajin masuk, ya, masalah apa masalah rumah tangga, masalah ekonomi dan sebagainya. Itu kami berinteraksi, ya. Dan juga kami setiap hari itu di musola itu ngaji. Iya, setiap hari, ya. Kami di situ yang pertama maca Ar-Rahman, Waqiah, juz 30, setelah itu tadarus, ya, sampai jam 7, dari jam 7 sampai jam 8.30. Tapi Bapak Khalil Azmi menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Ogan Ilir. Beliau juga mempunyai cara untuk memotivasi staf-stafnya. Lalu bagaimana cara beliau memberikan motivasi kepada stafnya? Berikut penjelasannya. Contoh suri tauladan pertama, ya, kan dengan kita rajin, ya, mereka mandi sendiri, ya. Dan juga aku mempunyai adsen tersendiri. Kalau mereka yang rajin kami beri ribut, ya, beri hadiah, ya. Aku tantang siapa yang mempunyai hafalan itu di umroh. Nah, yaitu, ya, yang cek itu. Kalau misalnya yang rajin, kalau rajin karena kan di situ terpantau, ya, yang tepat waktu, ya, yang rajin masuknya, jadi tahu, ya, itu, ya. Jadi kami Jadi Kementerian Agama Ogan Ilir yang dipimpin oleh Kepala Kantor Bapak Haji Muhammad Khalil Azmi yang memiliki tugas dan perannya sebagai Kepala Kantor. Beliau mengemban tugas dan fungsi untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara memotivasi kepada pegawainya. वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबान वो कौन है